Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ma'asyarul muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Kita khususkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita dengan berusaha memperbanyak amal ibadah kita sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita harus banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berharap Allah terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita setelah mempelajari di beberapa waktu yang lalu tentang masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Dan ini harus menjadi keyakinan bagi kita semuanya. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Kita yakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Allah adalah yang memberikan rizki nikmat kepada kita semua ini. Kemudian Allah adalah yang mengatur alam ini. Ini kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukannya. Kemudian kita juga harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ketika kita berdoa, doa kita tujukan kepada Allah. Ketika kita isti'anah, meminta pertolongan, istighothah, meminta pertolongan dalam hal yang sangat darurat, maka kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nadar, kita tujukan kepada Allah.
kita berkorban. Sembelihan kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Itu adalah cara kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang telah kita pahami, kita berada di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang selainnya. Kemudian di kesempatan ini kita akan mempelajari lawan dari tauhid. Kalau tauhid tadi mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Nah sekarang ini adalah tentang syirik. Kalau syirik itu artinya adalah sorful ibadah li ghairillahi. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang seharusnya ketika kita beribadah, kita tujukan hanya untuk Allah. Tapi ketika seseorang melakukan kesyirikan, ibadahnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jamaah kita mengaku diri kita sebagai agama Islam, KTP kita Islam, tapi kalau kita melakukan kesyirikan, secara otomatis Islam kita batal. Islam kita apa? Batal. Walaupun KTP-nya itu masih tertulis Islam, tapi kalau kita melakukan kesyirikan, maka batal keislaman kita. Dan ketika mati diri kita beragama Islam, kemudian kita melakukan kesyirikan, Allah takdirkan mati. Naudzubillahi min dzalik. Maka mati kita mati dalam keadaan syirik, tidak di atas agama Islam. Meskipun orang-orang tahunya kita itu masih muslim, kemudian kita dirawat, dimandikan, dikafani seperti mayit muslim yang lain, tapi hakikatnya diri kita keluar dari agama Islam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali dosa syirik, itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala ketika kita mati dalam keadaan syirik. Dan di sini ada beberapa soal dan jawabannya tentang masalah kesyirikan ini. Karena kita harus betul-betul tahu, karena ini sangat penting bagi diri kita. Betapa banyak di antara kaum muslimin, muslimah yang mereka beragama Islam tapi dengan kesengajaan atau tidak dengan sengaja dia terjerumus masuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, tetapi di sisi yang lain ketika dia ziarah kubur masih minta, berdoa, ya, memohon hajat kepada para penghuni kubur, entah dia seorang nabi, penghuni kuburnya, atau seorang wali dan seterusnya. Dan ziarah kubur silahkan boleh, kita ziarah kubur silahkan boleh, tetapi yang dilarang adalah kita meminta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat tidak ada yang ziarah ke kuburannya Nabi, kemudian minta-minta kepada Nabi, itu enggak ada. Wahai Nabi, sekarang saya sakit, sembuhkanlah saya, enggak ada. Wahai Nabi, sekarang saya miskin, berilah saya kaya, enggak ada. Wahai Nabi, sekarang rumah tangga saya terguncang ini itu dan seterusnya, berilah solusi yang terbaik, enggak ada. Karena Nabi sudah meninggal dunia, sudah beda alam. Ya, sudah beda alam. Dalilnya di sini adalah disebutkan dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perkataan Luqman Al-Hakim. Luqman itu adalah rajulun sholihun wa laysa nabiyyan. Dia itu seorang laki-laki yang soleh tapi bukan seorang nabi. Karena sebagian orang mengatakan Luqman Al-Hakim itu nabi. Tapi itu adalah pendapat yang salah. Luqman itu seorang yang soleh bukan nabi. Kemudian
Beliau adalah Najjar, seorang tukang kayu. Dalam riwayat lain dikatakan dia ro'in, penggembala kambing. Tetapi dia adalah seorang pendidik terbaik bagi anak-anaknya. Dan dia adalah seorang yang berkulit hitam. Dikatakan lagi dia seorang budak. Tetapi mampu mengarahkan, mendidik anak-anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah, wahai anakku, kata Luqman, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Ini pertanyaan untuk kita semua. Ya, kira-kira kita kan punya anak nih. Pernah belum kita menyampaikan kepada anak kita, wahai anakku, ojo nglakoni syirik. Pernah jenengan? Belum? Kok podo gitu ya, Ustaz. Ya, wahai anakku, ojo sok nglakoni syirik. Anakku, ojo sok mendukun. Anakku, ojo sok pasang sesaji dan seterusnya. Pernah kita? Kita ora tahu gitu. Ya, jarang di antara kita seperti itu. Padahal nabi-nabi terdahulu ketika memberikan wasiat kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, seperti perkataan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, wahai anakku, anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Jenengan gimana deh, Pak? Mana aku mati, kowe tetap Islam ora nih. Nah aku mati, sing tok sembah sapa nduk? Jarang di antara kita. Ya, padahal itu adalah wasiat nubuwah, wasiat kenabian untuk menetapkan Islam, iman kepada anak-anak kita. Paling-paling di antara kita itu ketika mungkin akan memberikan wasiat kepada anaknya, itu pembagian warisan. Ini apa nggih? Kayak Tegal kono kae nggo sing anak pertama, Sawah kono anak kedua, kemudian Tegal kono anak ketiga, sing anak keempat ku ngopeni wong tua, gue omah ke Prabon gini, ngopeni aku sampai mati. Itu wasiat orang-orang sekarang, nggak pernah tersentuh sedikit pun tentang masalah Islam, tentang masalah iman. Boh harap nyembah sopo itu terserah. Sementing aku wis ninggali anak-anakku warisan. Kan gitu biasanya ya. Jadi rata-rata seperti itu. Maka ini adalah koreksi bagi diri kita semua. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, ketika kita mati nanti, kita memiliki anak-anak yang musyrik, anak-anak yang kafir, tidak ada. Ya, bahagianya diri kita nanti di akhirat. Karena doanya orang yang kafir, orang yang musyrik itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beda agama dengan diri kita. Ya, jadi di sini adalah pengingat untuk diri kita, ingatkan terus kita untuk anak-anak kita. Jadi kalau saya mati, ingat jangan sampai keluar dari Islam. Jangan sampai engkau melakukan kesyirikan. Jangan sampai engkau melakukan kekufuran dan seterusnya. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai diri kita itu terlalu pede. Nah, anakku nek musyrik kita ora. Jadi kafir yo ora, murtad kita ora. Wong anakku SD ini tak sekolah keneng MI, SMP ini tak sekolah keneng pundi MTS, SMA ini tak sekolah keneng pundi Man, ya. Kemudian kuliah neng UIN, kita enek murtad yo ora anakku. Kita terkadang terlalu pede, ya kita berharap dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar anak keturunan kita tidak ada yang murtad keluar dari Islam. Tetapi ingat, kita sering mendengar sebuah kisah tabi'in, ya zaman tabi'in terdahulu, ketika para tabi'in itu menyerang benteng Romawi. Kemudian ada salah seorang qaid panglima dari kaum muslimin, yang dia itu seorang hafid Al-Quran. Apa hafid Al-Quran? Hafal Al-Quran pinten juz? Pinten juz? Qur'ane wong gudang perang juz iki. 30 juz. Aja mung apali Iqra tekan 6 nggih, saiki lebih maju lagi. Quran iki jumlah 30 juz.
Jadi dia sudah hafid 30 juz dan dia salah seorang panglima kaum muslimin. Ketika mengitari benteng Romawi, maka dia melihat seorang gadis Romawi. Romawi itu pun di daerah Italia ya, Eropa. Eropa wong itu ayu kok elek Mas. Nek sing ayu ya ayu, sing elek ya elek ya ngendi kon ya ngono. Wates ya ngono, nek sing ayu ayu, sing elek ya elek. Akeh sing ayu. Alhamdulillah nek sing ayu. Ya, ketika mengitari melihat salah seorang gadis Romawi, kemudian langsung istilah wong gudang niku falling in love. Apa ki falling in love? Jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Kemudian didatangi oleh panglima yang hafid Al-Quran tadi, gadis tadi, saya pengen menikahi kamu. Kemudian dijawab, silahkan datangi bapak saya yang ada di sana kalau kamu ingin mau dengan diri saya. Kemudian akhirnya didatangi bapak si gadis tadi. Wahai bapak, saya ingin menikahi anak Anda yang ada di sana tadi. Ya silahkan boleh dengan 3 syarat. Pertama, antatanas soro. Pertama, kalau kamu, syarat pertama kamu harus menjadi Nasrani. Siap saya menjadi Nasrani katanya. Kemudian syarat kedua, antado as-salib fi sadrika. Kamu harus memakai salib di dada kamu. Identitas seorang Nasrani. Saya siap memakai salib. Kata panglima yang hafid Al-Quran tadi. Syarat ketiga, antar'a al-khonazir. Engkau harus mengembalakan babi-babi kami. Kata dia, saya siap mengembalakan babi-babi kalian. Ini, seorang hafid Al-Quran 30 juz, itu tidak berdaya di bawah kecantikan seorang wanita. Mas-mas di sini, bapak-bapak, naik kumpul, ojo karo sing terlalu ayu ya. Sing elek-elek, wah itu rapatnya menggoda. Ayu-ayu memang untuk bahaya. Untuk bahaya, alah aku wis tuwa. Ya aku ya rupane elek, orang mungkin nenek sing seneng karo aku enak sing seneng ya aku sing luwih tuwa luwih elek. Aku ireng ngene apa enak sing seneng karo aku ya enak, ya aku sing luwih ireng. Ya, karena sing naksir awake dhewe itu sing biasanya lebih rendah fisiknya daripada kita. Jadi sekali lagi, maka kita jangan terlalu pede, tetapi tetap kita harus didik anak-anak kita agar kuat Islam, kuat imannya. Ya, jadi di sini kita pahami dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, menyembah Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat berbahaya. Ma huwa syirkul akbar. Kemudian ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan syirik besar, karena syirik itu ada 2. Syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik kecil itu seperti riya, sum'ah, pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Insya Allah nanti suatu saat kita bahas tentang syirik kecil. Karena syirik kecil itu perbuatan yang tidak nampak tapi bisa membatalkan amalan yang kita lakukan. Asyirkul akbar, syirik besar, wa sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Sebagian kaum muslimin muslimat, dia itu dirinya beragama Islam, muslim muslimah, Islam dia sholat, dia puasa, dia juga sering berdoa kepada Allah, tapi terkadang dia masih berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur, ya kuburan seorang wali misalnya, atau kuburan seorang nabi, dia tidak mendoakan ahli kubur tapi justru minta kepada penghuni kubur tadi. Padahal ini sudah beda alam. Ya, beda alam. Mayit itu sudah tidak bisa mendengar. Mayit sudah tidak bisa mendengar dari apa yang dibicarakan, diomongkan oleh orang-orang yang masih hidup. Nanti ayatnya ada. Ya, seperti itu.
Jadi doa harus kita tujukan kepada Allah, nggak boleh kita minta doa kepada selain Allah. Wal istighatsatu bil amwat, kemudian minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Kita minta tolong kepada orang hidup silahkan, tapi kepada orang yang mati, maka ini tidak diperbolehkan. Nggak ada di zaman sahabat Nabi. Para sahabat rame-rame ziarah kuburan Nabi, kemudian ketika terjadi kemarau panjang misalnya, kemudian mereka datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi agar diturunkan hujan, itu enggak ada. Adanya mereka datang kepada sahabat-sahabat Nabi, seperti kepada Ibnu Abbas misalnya, atau yang lainnya, atau kepada pamannya Nabi Abbas misalnya. Ya, mereka datang, wahai paman Nabi, dulu ketika terjadi kemarau panjang seperti ini, kita biasa datang kepada Nabi, dan ketika itu Nabi masih hidup. Kita minta, wahai Nabi, doakan agar turun hujan. Sekarang Nabi sudah meninggal, gak mungkin kita minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Maka kita datang kepada engkau, wahai paman Nabi, doakan kami biar turun hujan. Maka ini boleh minta kepada orang yang masih hidup. Kalau yang masih mati boleh nggak? Ada orang masih mati, ya mati itu masih terus mati itu namanya. Kemudian awil ahya il ghaibin, atau berdoa minta makhluk-makhluk yang gaib. Apa artinya gaib? Tidak terlihat. Sana bisa melihat sini, sini tidak bisa melihat sana. Betul ya? Iya, itu makhluk gaib. Karena sebagian orang itu banyak yang meminta memuja kepada jin agar dia selamat dari mara bahaya, agar dia kaya, agar dia sehat dan seterusnya. Ya, minta kepada jin-jin penunggu sungai, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu batu, yang bau reksa ini itu dan seterusnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Meminta kepada makhluk gaib, minta kepada malaikat, ini juga tidak boleh. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di suatu daerah terkena musibah, pasrahkan hidup, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita berpaling ibadah, berpaling berdoa menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di beberapa gunung yang meletus itu masyarakatnya, ya sebagian ada yang bertaubat, tapi sebagian masih ada di antara mereka yang pasang sesaji. Diperuntukkan kepada yang bau reksa di situ, penunggu gunungnya dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Karena masalah kesyirikan inilah yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin muslimat. Karena di sini ada pertanyaan selanjutnya, hal asyirku maujudatun fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan itu masih ada di umat ini? Kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah jelas orang-orang itu menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada berhala. Nah, untuk sekarang ini masih adakah kesyirikan? Maka dijawab, na'am maujudun. Ya, kesyirikan itu masih ada. Wa dalil qaulu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman sebagian besar mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali justru mereka itu banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dikatakan penduduk dunia sekarang berapa miliar kira-kira? Mas, orang hitung ya, bodoh. Jadi perkiraan sekitar 7 miliar orang yang hidup sekarang ini, 7 miliar. Kita termasuk di dalamnya. Kemudian dari 7 miliar ini, yang Muslim Islam itu perkiraan 1,5 miliar. 1,5 miliar perkiraan.
Kemudian 1,5 miliar ini kira-kira yang bertauhid, yang benar-benar tidak melakukan syirik, itu paling hanya sekitar seberapa saja. Karena masih banyak di antara kaum muslimin itu melakukan kesyirikan, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang ada ini tadi, yang benar-benar melakukan sholat, ya tidak banyak juga yang melakukan sholat. Dan yang melakukan sholat, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Nah, kembali di sini tadi bahwasanya wa'budullaha, sembahlah Allah. Ini adalah risalah nubuwah, perintah para nabi, terkhusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua ini, agar kita kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Kemudian, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum seseorang yang berdoa meminta kepada mayit, meminta kepada makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, seperti jin dan seterusnya? Hukumnya apa di sini? Maka dijelaskan doaul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Bahwasanya meminta-minta kepada mayit yang sudah meninggal dunia, kita pernah nggak? Ya, dulu sebagian kita pernah, dari misalnya Arab ujian, ziarah kubur, ngomong nih wong tuane, ngomong nih mbah sesuk Arab ujian, pinterno aku mbah, ya ben bijine 100 kabeh. Ya, terkadang seperti itu. Berarti ini sudah minta kepada si mayit. Maka ini perbuatan syirik yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi berdoa meminta kepada si mayit atau meminta kepada jin yang bau reksa, penghuni ini itu dan seterusnya, minasyirkil akbar. Maka ini disebut syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Hati-hati untuk kita semuanya. Tapi kalau seandainya kita melihat ada orang di depan kuburan, dia seorang muslim, kemudian dia kayaknya kok minta-minta ke kuburan, maka ini juga nggak boleh langsung kita katakan, hei kafir kamu, hei musyrik kamu, itu nggak boleh. Karena mungkin dia itu belum paham, belum tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Ya, tetapi hukum secara umum barang siapa yang meminta kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kekufuran. Ini hukum secara umum. Tapi untuk per individunya, maka tidak boleh langsung kita kafirkan, kita musyrikan, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ini adalah tanbihat, perhatian untuk kita semua dalam hal ini. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tad'u min dunillahi, janganlah kalian meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka, yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu, wala yadurruka, dan itu tidak bisa memberikan mudarat kepada kamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan hal yang semacam ini, maka kalian akan termasuk dari orang-orang zalim, orang-orang yang musyrik. Ya, hati-hati amaliyah kita. Kita jaga agama kita ini. Bukan berarti kalau kita Islam mesti kita Islam terus. Maka Islam kita itu bisa batal kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala naro. Barang siapa yang dia mati, kemudian dia masih berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala naro, maka dia akan masuk ke dalam
neraka. Jadi kalau hidup kita masih suka minta-minta kepada selain Allah, masih memuja kepada selain Allah, kita masih memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tertanam rasa takut kita mendapatkan musibah kalau kita tidak pasang sesaji ini itu dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi bukan berarti sekali lagi orang Islam mesti Islam terus, nggak bisa batal, enggak. Ya, bisa batal kita kalau kita melakukan perbuatan kesyirikan. Hal ad-du'a'u ibadatun, apakah berdoa itu termasuk ibadah? Naam, ad-du'a'u ibadatun. Betul, doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti kalau doa diyakini sebagai ibadah, ya jelas tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah. Ibadah mutlak harus kita tujukan, harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian wahai manusia kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta, memohon kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam, neraka, dalam keadaan terhina. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada diri kita semua, jangan kita menjadi orang yang sombong. Mentang-mentang usaha kita lancar, mentang-mentang kita sehat terus, kita nggak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Mentang-mentang anak-anak kita pintar, nggak pernah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mentang-mentang kita kaya, nggak pernah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah seseorang yang sombong, takabur, itu seperti ini. Nah, orang yang seperti ini, yang nggak pernah berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, dia pede dengan kemampuan dirinya sendiri, usaha dirinya sendiri, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Ya, kita yang masih sekolah misalnya, kita yang kuliah, karena kita pinter, ranking terus, juara terus, akhirnya yang nggak pernah berdoa kepada Allah, mengandalkan otak dia saja, mengandalkan kepinteran dia saja, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Kenapa? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa wal ibadah, kata Nabi, doa adalah ibadah. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak melakukan ibadah. Kalau kita semakin banyak melakukan ibadah kepada Allah, berarti semakin banyak kita mendapatkan pahala. Terlepas doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan. Karena ketika kita berdoa kadang dikabulkan. Pernah merasakan ya? Doa dikabulkan. Sakit minta sehat, sehat. Sakit minta mati, boten tahu ya. Ya, kemudian ranti duit, dongo akhirnya duit. Anak ranti gawean, dongo akhirnya untuk gawean. Itu adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita berdoa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita terus berdoa walaupun kita merasakan belum dikabulkan Allah Ta'ala, maka ada 3 hasil dari doa yang kita panjatkan itu. Ya, jadi kalau kita banyak berdoa ada 3 hasil dari doa yang kita panjatkan tadi. Pertama, mungkin Allah kabulkan. Kita sering merasakan tadi, doa dikabulkan.
Kemudian yang kedua, mungkin nggak dikabulkan, tapi kita dihindarkan dari musibah-musibah yang ada. Tonggo-tonggo ini doloro, ini orang loro diwi. Ya, tonggo-tonggo itu ujian ini itu kita nggak sendiri. Kemudian ada terkena musibah apa, yang lain kena, kita tidak sendiri. Kenapa? Mungkin doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu hasilnya. Jadi dihindarkan dari musibah yang ada. Jangan misalnya ke Jakarta naik bis, kemudian bis sampai di Batang berhenti, ya ngisi bensin atau makan malam dan seterusnya, jenengan ditinggal di situ, bis semua, ya. Kemudian jenengan mereng-mereng, wah bis kurang ajar, aku ditinggal dan seterusnya. Kok ora dicek sih? Nggak taunya jarak 1 jam bis di sana tabrakan atau masuk jurang, ya. Nah, karena sebab jenengan ditinggal itu, kemudian selamat dari musibah, apa sebab apa? Dikarenakan apa? Karena mungkin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihindarkan dari cobaan musibah tadi. Ya, kemudian hasil ketiga dari doa yang kita panjatkan adalah menjadi tabungan di akhirat. Mungkin amal kita di dunia itu sedikit. Amal kita di dunia sedikit. Sholat ya paling sholat wajib dok, sholat sunnah ora. Kemudian sedekah infak ya arang-arang. Nek infak ya paling boleh duit sing paling cilik ning dompete sampean misalnya nek duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Golek sing 1.000 kok padha gitu ya. Yang boleh saya enek sing 1.000 ya mungkin jebol sing 1.000 gitu. Itu. Ya sedekah ya sithik. Kemudian amal-amal sunnah yang lain ya sithik. Tapi ketika sampai akhirat, loh kok ganjaranku kayak ini dari mana ini? Pahala banyak dari mana? Enggak taunya kita sering berdoa kepada Allah, tapi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Numpuk-numpuk jadi tabungan pahala. Ya, numpuk-numpuk jadi tabungan pahala. Berarti kesimpulannya, ketika di dunia ini kita banyak berdoa, rugi atau tidak? Enggak rugi. Ya, kalau seandainya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, rugi atau tidak? Enggak ada ruginya. Mudah-mudahan itu nanti ada menjadi tabungan pahala ketika kita berada di akhirat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal yasma'ul amwata du'a. Hal yasma'ul amwatu ad-du'a. Apakah mayit itu bisa mendengar doa orang yang memintanya? Ya, apakah mayit bisa mendengar doa? Maka dijawab di sini, la yasma'un. Mayit itu tidak bisa mendengar. Walaupun dia seorang nabi, dia seorang wali, dia seorang mubalik, dia seorang ustadz yang besar ustadznya, ya, berarti lemu banget. Kemudian atau dia seorang kiai yang kondang misalnya, nggak ada dalil yang menjelaskan mayit itu bisa mendengar. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat mayit itu bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan. Berarti kalau ini menjadi dalil keyakinan bagi diri kita, mayit tidak bisa mendengar, berarti apa gunanya kita minta memohon kepada mayit-mayit yang sudah meninggal dunia? Mayit mesti sudah meninggal. Pada mayit yang ada di kuburan, itu kan nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Itu mayit itu bisa mendengar bunyi terompah telapak kaki orang yang pulang setelah memakamkan. Betul, kalau itu memang ada dalilnya. Jadi setelah mayit itu dikuburkan, ya dikuburkan, kemudian orang-orang yang menguburkan itu sudah mulai pulang. Nah, mayit itu bisa mendengar. Dan ini ada dalilnya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mayit bisa mendengar bunyi terompah orang-orang yang pulang setelah menguburkan diri dia tadi.
bisa mendengar. Kemudian datang dua malaikat mendudukkan si mayit tadi, memberi pertanyaan dan seterusnya. Di luar itu tidak ada dalil yang menjelaskan mayit itu bisa mendengar. Berarti kalau kita minta kepada mayit, maka itu adalah suatu hal yang percuma. La yasmaun, mereka itu tidak bisa mendengar apa-apa. Kita sudah beda alam. Alam kita alam dunia, mereka alam kubur atau alam barzakh. Maka ini sudah tidak ada koneksi lagi antara alam kubur dengan alam dunia ini. Maka ini harus menjadi keyakinan bagi diri kita, sehingga tidak ada manfaat bagi diri kita untuk meminta-minta, memohon doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran global tentang kesyirikan yang mana bentuk-bentuknya itu nanti akan banyak dan secara bertahap itu nanti akan kita pelajari. Ya, karena kita hidup di dunia itu tidak hanya sekedar Allah wong Islam, sementing kan wong kan Islam. Sementing ya sholat, waya poso, waya zakat, infak, sedekah, dan ngedit ya umroh, haji, karo wong apik wis cukup. Maka kita katakan tidak cukup. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam Islam ini. Bagaimana cara kita mempertahankan Islam kita? Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan iman kita? Kalau kita tidak belajar agama, tidak ngaji, ya, tidak mendatangi pengajian, mendengarkan penjelasan tentang masalah tauhid, syirik dan seterusnya, sampai kapanpun kita tidak akan paham, dan semua yang kita lakukan itu tidak ada salahnya nanti. Padahal hidup kita, ibadah kita itu harus kita koreksi. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan-jangan amaliah yang saya lakukan setiap hari ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beragama Islam, berarti kita mengikuti kepada yang membawa Islam. Yang membawa Islam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun itu kalau tidak direm oleh Nabi itu kadang kebablasan dalam mengamalkan Islam. Yang pernah ada 3 sahabat datang kepada Aisyah, istri Nabi, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, di luar kita tahu bagaimana ibadahnya Nabi, wudunya, sholatnya, ininya, itunya saya tahu. Tapi kan saya nggak tahu di dalam rumah ibadah Nabi itu bagaimana. Karena 3 orang ini menginginkan mereka itu pengen sungguh-sungguh ibadah. Yang salah satu di antara mereka mengatakan saya akan puasa terus. Ya, tidak ada hari yang saya tidak puasa. Karena saya pengen mengamalkan Islam ini secara maksimal. Saya pengen puasa terus. Jadi sekarang puasa, besok puasa, besoknya puasa dan seterusnya. Kemudian orang kedua mengatakan saya akan sholat malam terus tidak tidur. Sholat malam terus tidak tidur. Pada Isya terus sholat sampai pagi. Kemudian orang yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Karena menikah itu mengganggu ibadah saya katanya. Ya kudune pas sholat, napa biasanya? Bojone nglendot nggih. Mbok dilus-lus, disayang-sayang ganggu. Karena buka Al-Quran, Arab maca, bojone wis njuluk pangku ning ngarepe. Ora sida maca Quran, malah melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian Arab melakukan ibadah yang lain, malah kon ngomong anake. Itu dianggap nek bojo itu mengganggu ibadah dia. Dia mengatakan la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi wanita. Kemudian 3 orang ini semua diluruskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana asumu wa uftir. Saya itu puasa, tapi saya juga ada hari-hari tidak puasa. Ya, wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi yang wanita kata Nabi. Karena dengan ngomong anak, ngelus-ngelus bojo, dolanan dengan anak itu juga rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong bocah ibadah napa mboten? Ibadah. Ya ngomong bocah ibadah napa mboten? Ibadah banget malah. Ya, seperti itu. Kemudian anak usoli.
wa ana anam. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur juga malam itu. Jadi jangan kalian dulu berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di malam hari ini yang bisa kita bahas ya sedikit, mudah-mudahan bisa mengingatkan pada diri kita semua pentingnya kita belajar agama. Insya Allah dengan kita belajar agama dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saya duduk di sini itu hanya menyampaikan qala Allah qala Rasul, ya, menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, menyampaikan apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita belajar agama sesuai dengan hadis-hadis Nabi, sesuai dengan Al-Quran, insya Allah Ta'ala kita nanti akan bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Ya, mana itu yang sunnah, mana itu yang bid'ah, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Nanti akan jelas bagi diri kita semua kalau kita belajar agama. Tidak kira wakol, tidak mencari ini Pak Ustadz kain, jari ini membalik kain, jari ini Pak Kiai kain, enggak, jari ini langsung jari ini Quran, jelas, jari ini hadis, itu jelas, tidak ada salahnya. Tapi kalau jari ini uang itu yang uang, yang maksudnya ya kadang benar, kadang salah. Kalau yang disampaikan sesuai Quran hadis, benar. Kalau yang disampaikan ajarannya tidak sesuai dengan Quran hadis, berarti salah. Ya, berarti salah. Jadi sebagaimana kata Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, ulun, setiap orang itu bisa diikuti dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semua ajarannya itu bisa kita terima, bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.